Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, pastinya ya. Amin. Kembali di general reading masih bersama aku ya. Pembacaan secara umum bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua ya guys. Oke, kita akan general reading ya, yang pasti. Dan kita lebih menyerahkan pada sang pemilik alam semesta ya. 7 hari ke depan ada yang akan hubungi kamu. Siapa kira-kira itu? Ya kan? Coba kita akan lihat. Mungkin mungkin kolektor atau orang yang memang betul-betul kamu harapkan gitu ya. Yang mempersonal itu silakan hubungin ya, nomor WA yang ada di deskripsi atau di setiap video Bundes ya. Oke. Ini kita akan lihat ciri-ciri. Ada J. Keriting. Ini adalah seseorang yang akan datang kamu di 7 hari ke depan ya. Ciri-cirinya seperti ini. Bukan ciri-ciri, tapi seseorang teman yang akan datang padamu, bisa diandalkan. Atau seorang pemuda yang berambut gelap akan datang padamu ya, akan datang padamu, dan dia mempunyai mempunyai kepribadian intuitif, ceria, naluriah, dan ramah ya seperti itulah kira-kira seseorang itu. Oke, taruh sana ya. C. Sekarang kita akan mulai untuk men-shuffle kartunya, melihat tentang 7 hari ke depan yang akan datang padamu. Semoga membawa kabar yang bagus, kabar seperti yang kamu inginkan. Kita akan lihat 7 hari ke depan ada yang akan hubungi kamu. Akan ada yang hubungi kamu seperti itu. Oke, mulai ya. Orang ini selalu gelisah, pikirannya stres, depresi, nggak bisa tidur ya. Orang ini ya, pemuda ya Des, iya pemuda, atau seorang pria yang berambut gelap. Orang ini sangat bisa diandalkan. Orangnya intuitif ya, ceria, naluriah, dan ramah sekali. Dia bisa jadi seorang duda. Dia suka mengisolasi diri ya, suka menyendiri, suka merenung sendiri ya. Atau kalau status ya dia bisa duda ya, bisa single parent ya kan, atau lajang gitu ya. Dia mempunyai sebuah keinginan yang selama ini tuh dia ngerasa keinginan itu hanya mimpi saja. Di antaranya adalah bisa bersama kamu. Nah, di saat ini dia sudah mulai perasaannya sudah nggak menentu, galau, nggak bisa tidur, depresi, gelisah, seperti itu kira-kira yang membuat dia selalu menjadi emosi ya, emosi terhadap diri sendiri, bukan emosi terhadap kamu, karena begitu cemennya dia gitu ya. Cemen Des, pemalu dia itu. Walaupun ramah tapi dia suka mengisolasi diri, suka menyendiri. Masuk kategori apa itu Des? Introvert mungkin. Orangnya suka menyendiri, suka mengisolasi diri. Kenapa dia selalu seperti itu? Dia sudah mencoba untuk bisa healing dari kamu.
untuk merubah sebuah pola pikir atau merubah sebuah keinginan menjadi sesuatu, move on gitu maksudnya, bisa move on dari kamu, tetapi tidak bisa. Orang ini terus dilanda perasaan ingin menghubungi kamu atau ingin bersama kamu, minimal terhubung, makanya dia akan menghubungi kamu di 7 hari lagi. Ya, karena dia jujur ada belenggu sih. Belenggu itu kan bisa anaknya, bisa pekerjaannya, bisa perasaannya yang tidak ada keberanian sama sekali, karena dia introvert. Introvert itu kalau nggak diduluin nggak ini ya, nggak bergerak gitu ya, Nes. Iya, introvert itu lebih condong kita yang harus aktif. Kalau kita pasif ya sama aja, nggak bisa, karena ini ciri-cirinya seperti itu ya. Nah kan, hanya stuck aja di tempat, dia nggak bisa bergerak walaupun dia suka sama kamu, walaupun dia cinta sama kamu ya. Jadi kalau ketemu orang seperti ini ya kita harus sedikit aktif gitu, tapi jangan malu-maluin aja seperti itu. Hubungan itu kalau satu nggak bisa, satu pasif, satunya lagi pasif, min ya, minus min ya, ketemu min. Kalau listrik itu menjadi plus, kalau matematika itu menjadi plus. Tapi kalau untuk hubungan ya jadi minus, double minus gitu. Jadi ya stuck, nggak bergerak. Jadi salah satu di sini harus berani maju gitu. Tapi dia ini sepertinya akan bergerak karena dia penuh dengan harapan, dengan masa depan bersama kamu, bisa menjadi sebuah impian yang menjadi sebuah kenyataan, di mana dia di sini selalu hanya berpikir bahwa bersama kamu itu tidak mungkin, apapun alasannya. Di antaranya karena dia ada belenggu masa lalu ya. Dan dia akan sabar menunggu waktunya. Dia akan sabar menunggu. Seandainya kamu tolak pun dia akan sabar menunggu. Dia akan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Kalau ini mantan kamu ya dia akan menjadi lebih baik. Kalau ini kamu nggak kenal ya, ini orang sudah melihat kamu dari jarak jauh. Mungkin ini teman kamu, tapi karena dia terlalu tertutup untuk perasaan apapun itu, jadi kamu nggak ngerti dan kamu nggak peka. Karena apa? Mungkin kamu juga nggak ada feel sama dia, tapi ada juga yang ada feel ya. Tetapi gimana ya, kadang-kadang kan kita seorang feminim gitu mau melangkah duluan itu kan seperti merasa nggak punya harga diri, tetapi tidak ya, sebetulnya itu tidak menjatuhkan harga diri, cuman kamu berani atau tidak. Karena menurut aku jujur itu lebih indah sih, daripada kita nanti malah mempengaruhi dari pekerjaan kita karena kita menahan sesuatu yang nggak berani kita sampaikan ya. Menunggu yang tidak pasti, makanya dia akan menghubungi kamu dulu, mencoba berusaha untuk bisa terhubung dengan kamu ya, seperti itu. Dia ngerasa seperti mimpi dan seperti sesuatu yang nggak mungkin, seperti sesuatu yang gak ada kepastian. Oh, ini adalah orang lama kamu ya, orang lama kamu, atau si dia bisa jadi terbelenggu oleh orang masa lalu karena kenangannya terlalu indah, atau permasalahannya tuh terlalu selalu bisa membuat trauma dia gitu loh. Peristiwa itu membuat dia trauma, jadi dia jadinya penakut, jadinya dia itu nggak berani. Tapi ya endingnya dia kan stres, depresi gitu. Tapi dia kan belum bisa bergerak maju, tapi kemudian dia karena harapan yang besar dia akan maju, walaupun semuanya dia yakin belum ada kepastian. Itu terserah kamu ya. Dia ingin komitmen sama kamu, yang pasti itu tentunya butuh proses ya, Des, ya butuh proses. Mungkin gak segitu dekat langsung menyampaikan perasaan cinta, tidak. Tapi ini ada juga yang memang masa lalu atau mantan kamu yang ingin bersama kamu lagi. Intinya ini orang masa lalu kamu yang gak bisa move on dari kamu dan ingin menghubungi kamu kembali di 7 hari ini. Kalau bukan mantan kamu, orang baru,
ya, yang mempunyai masa lalu, belum bisa move on dari orang masa lalu, sehingga dia di saat dia merasa cinta sama kamu, sayang sama kamu, dia stuck ya, karena apalagi dia termasuk introvert ya, itu gak besar keberanian, itu gak besar dia tuh ya. Tapi kalau berbicara apa ya namanya, menarik kayak storm gitu kalau berbicara. Kalau berteman juga indah gitu, karena orangnya ramah gitu. Tetapi untuk urusan perasaan dengan lawan jenis dia agak berkurang, agak kurang ya. Tapi ini di sini dia ingin memberanikan diri dengan segala keberaniannya, dengan segala ketidakpastian nanti endingnya bagaimana. Tapi di 7 hari ini dia akan berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan kamu atau menghubungi kamu. Kalau orang masa lalu kamu atau mantan kamu ya, dia akan berusaha kembali untuk bisa terhubung dengan kamu, seperti itu ya, seperti itu. Kita akan coba mulai lagi penegasannya. Sebentar ya, ini terkadang suka begini ya. Oke. Kita akan mulai untuk penegasannya. 7 hari ke depan akan ada yang menghubungi kamu. Siapa sih dia sebetulnya? Kita akan lihat. Ini mantan kamu atau orang baru? Tapi di sini terlihatnya ada yang orang baru, tapi ada orang yang ingin membuka lembaran baru. Ingin membuka lembaran baru kembali. Artinya ini orang masa lalu ya. Ada sebagian ini memang orang masa lalu. Orang ini 75% ya, hubungan antara orang masa lalu atau mantan kamu ya. Tetapi ada juga yang 25% itu memang lajang ketemu lajang, atau single parent ketemu single parent, atau single parent ketemu orang yang sudah berumah tangga, karena di situ lihat ada belenggu. Tetapi ini kita lebih ke dominan ke mantan. Jadi mantan ingin kembali dengan kamu, ingin menghubungi kaki kamu, dan ingin melupakan kisah-kisah masa lalu atau kesalahan di masa lalu, dan ingin menjadi sebagaikan seorang baby yang baru lahir ya, yang bersih, untuk menjalin sebuah hubungan baru lagi, diawali dari nol gitu menurut dia. Karena dia jujur sangat mencintaimu, sangat menyayangimu. Karena di sini dia mendapatkan sebuah kenyamanan, sebuah ya lebih dari yang lainnya, karena di sini dia bisa mencintai kamu, bisa menyayangi kamu, seperti halnya kamu juga seperti itu. Dan di sini terlihat kalian berdua bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lain ya. Tetapi dia masih ragu-ragu di pikirannya ini, karena orang ini introvert, nggak banyak ngomong ya. Dan mood-moodan orang ini, suka marah nih terlihatnya di situ, walaupun ramah ya, karakternya di sini ramah ya, tapi dia suka marah. Di sini terlihat the months itu adalah sesuatu yang kalau karakter ya mood-moodan, suka emosian gitu. Ini adalah orang masa lalu ya. Kamu ingin kembali sama orang masa lalu ya, nggak apa-apa sih. Ini adalah dia, sebuah keinginan untuk bisa menjadi imam kamu ya, menjadi imam, bukan pemimpin tapi imam gitu ya. Dulu hubungan ini pernah terjadi pengkhianatan. Jadi begini nih, orang masa lalu ini bisa untuk hubungan single parent, lajang atau lajang, untuk semua hubungan ya, untuk semua hubungan. Tapi di sini lebih difokuskan ke hubungan dengan orang masa lalu yang tidak bisa move on dan ingin kembali merajut atau berkomunikasi lagi dengan kamu, karena dia ingin melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru bersama kamu dari titik nol.
Tetapi karena apa, dia ngerasa mencintai kamu, menyayangi kamu. Di sini sebetulnya kamu juga masih mencintai sepertinya seperti itu, ya. Tetapi masih ada keraguan dari seorang emperor ini, karena dia pernah berkhianat atau dikhianati, ya. Ini siapa yang dikhianati, siapa yang mengkhianati, tapi di hubungan ini ada pengkhianatan. Sehingga satu sama lain dia menjadi orang masa lalu atau kamu menjadi orang masa lalu dia, dan saat ini dia sadar ingin menghubungi kamu lagi. Dan ini akan terjadi insya Allah di 7 hari ke depan. Jadi siapkan dirimu, ya. Oke. Kita akan lihat. Nah, dia akan berusaha dan berjuang untuk bisa mewujudkan keinginan dia bisa menghubungi kamu, walaupun dia ngerasa di sini nanti kamu terima atau tidak, ya. Kamu terima atau tidak, atau tidak ada kepastian menurut dia seperti itu. Walaupun nanti jawabannya nggak ada kepastian, ya, tetapi dia akan berusaha untuk mencoba untuk menghubungi kamu, memperbaiki hubungan gitu, ya. Karena ini adalah mantan, kita ambilnya ke mantannya aja, ya, karena 75% adalah mantan, orang masa lalu kalian, ya, yang mau nonton video ini. Tapi 25%-nya untuk semua hubungan, ya, lajang, single gitu, ya. Tapi kalau ya semisalkan apapun yang terjadi, ya, dipertimbangkan kembali. Aku masih cinta sama dia, Des, tapi kamu kok waktu itu kok ngerasa ya lebih banyak air mata daripada bahagianya. Tetapi karena kamu bucin, ya, cinta banget sama dia, boleh sih balikan. Tapi kamu harus benar-benar mempertimbangkan, ya. Karena kalau baik itu nggak bakalan pernah jadi mantan. Kalau orang baik loh, kalau dia itu baik buat kamu tuh nggak bakal jadi mantan. Saat ini kartu kalian berdua tuh udah saling kalian pegang gitu. Nah, jadi tidak ayal juga kalau suatu saat nanti terulang kembali. Jadi ya paling tidak kamu kalau ingin benar-benar ingin kamu menerima dia kembali, ya, cobalah kali kompromi untuk memperbaiki hubungan menjadi lebih baik, tidak seperti kemarin yang terulang. Tapi kalau dia sendiri sih pinginnya mulai dari titik nol. Ini bisa vice versa, ya, bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading. Buat sahabat semua yang ingin personal reading karena ingin pure energi kalian berdua, silahkan, ya, hubungi di nomor Bondes, ya. Soalnya di hubungan ini ada pengkhianatan di sini. Entah itu pengkhianatan kepercayaan atau selingkuh, nggak tahu, yang pasti di sini pernah terjadi pengkhianatan. Dia ingin komitmen lagi sama dia. Seperti itu, ya. Dan dia akan berusaha untuk bisa terhubung sama kamu, tetapi dia tidak memaksakan kehendak. Dia juga ingin memastikan perasaannya dia juga, karena dia masih ragu-ragu untuk maju ke depan. Tapi dia akan berusaha 7 hari ke depan akan maju menghubungi kamu. Untuk hasilnya, ya, dia akan tetap sabar menunggu walaupun tidak ada kepastian. Dia nyadar kok kesalahannya. Sebetulnya condong dia yang itu, ya, yang berkhianat, ya, karena di sini terlihatnya dia sadar dan dia akan sabar menunggu. Tetapi kembali bisa vice versa karena ini adalah general reading seperti itu. Di sini ada energi Gemini, ada energi Pisces, ada energi Virgo, juga ada energi Temperance, itu energi Sagittarius, ya. Dan di sini juga ada Aries, ada Leo, ada Cancer, ada Scorpio, dan ada Pisces, ya. Kuat sekali, ya. Jadi kamu berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Kalau memang pengen balikan dan bisa diperbaiki, benar-benar jalani. Semua adalah ada di tangan kamu. Kehendaknya, kesakitannya, perasaannya, perjalanannya kamu yang ngejalani. Jadi gue cuma bisa memberikan masukan saja seandainya kamu ada di ranah ini, ya. Oke, guys. Sekarang guys akan coba untuk shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil pesan buat yang menonton video ini.
tentang kebebasan yang kamu harus sadar, yang harus kamu pahami, bahwa memiliki satu sama lain bukan berarti ya kalian harus mengekang. Tetap seseorang mempunyai privasi atau kebebasan privasi atau kebebasan atau freedom atau kebebasan punya hak seperti itu ya. Jadi kalau sudah memiliki ya jangan langsung kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Tetap hormatin dia sebagai dirinya dan kamu menghormati dirimu sebagai dirimu sendiri ya, karena tidak serta merta kalau sudah pasangan itu terus saling mengatur satu sama lain, mengekang satu sama lain, itu tidak benar, karena dia juga punya kehidupan sendiri selain mempunyai kamu, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Dan yang pasti ya tentang sebuah apa ya, karena sesuatu kalau ditahan-tahan itu kan menjadi sakit fisik ya, kayak masuk angin, kayak gemes, emosi lah seperti itu. Untuk menjaga perasaan, untuk menjaga hati satu sama lain itu penting agar kesehatan juga bagus. Mulai dari mencintai diri sendiri, tapi bukan ego ya. Terkadang orang salah mengartikan kalau mencintai diri sendiri itu ego, bukan egois, tetapi itu memang semua dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain atau kekasihmu atau suamimu atau anak-anakmu kalau kamu sendiri tidak mencintai diri kamu sendiri? Berarti kan kamu kalau nggak sehat gimana ya kan? Seperti itu ya seperti itu. Dan di sini juga terlihat akhirnya endingnya itu ya kan. Kalau sudah sakit badan, kebebasan terkekang, intinya ada sih yang langsung sakit tekanan batin gitu ya, tapi di sini lebih terlihatan sakit badan fisik ya, sakit secara fisik kayak gitu ya kan. Terus kemudian menjadi beban dan menjadi sebuah kesedihan atau tetesan air mata ya. Jadi walaupun kalian menjalin sebuah hubungan dengan orang masa lalu, dengan mantan, dengan apapun, terus saling menghormatin, itu intinya hubungan ya, tidak saling mengekang satu sama lain. Tetap jadi dirinya sendiri, tapi untuk dirinya yang positif, maksudnya begitu, bukan udahlah kata Gondes ini aku harus tetap ini, enggak. Kamu harus tahu hak dan tahu kewajiban kalau menjalin sebuah hubungan, tahu kan ya kan, tahu. Oke. Dan di sini ada spiritual message ya, aku akan pesankan, mencintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah Tuhan ya. Dan jangan pernah lelah untuk berdoa, bermohon yang terbaik. Memintalah, bermohonlah, berharaplah hanya pada Allah, jangan berharap pada manusia. Dan tetap menjadi orang baik dan tetap bertutur kata yang baik, karena sama-sama membuka mulut kita lebih baik berbicara yang baik. Jangan menghakimin orang dengan caramu ya, seperti itu. Bersyukur dalam segala keadaan apapun itu, karena Allah menyukai orang yang bersyukur ya. Dan tetap hati-hati ya, jaga kesehatan ya, jaga hati ya, jangan salah meletakkan hati kamu ya. Seperti di sini Gondes akan bicara tentang seputaran pembacaan terbaran kartu ini. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali agar tidak menyesal, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, termasuk mencintai dia karena Allah, agar kamu lebih ikhlas seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan gitu ya. Oke, paham ya, paham. Mau pesan lagi? Oke, kita akan kasih pesan versi Gondes ya. Kita akan ambil undian ini, kita akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya. 1, 2, ambil perak aja ya, aku lagi suka perak nih. Bukan kirimin lah itunya, energi kamu untuk aku. ini kita ambil perak karena di sini putih semua ya. Pesan yang pertama untuk sahabat yang menonton video ini, lingkaran hitam, hati-hati kamu masuk ke ranah lingkaran hitam. Di sini ada belenggu ya. Ini belenggu ini bisa
orang masa lalu yang sudah mempunyai pasangan atau belum gitu, bisa keyakinan yang berbeda, jarak jauh yang berbeda, atau dia mempunyai status sosial, status ekonomi, atau status atau orang tuanya atau keluarganya, atau di sini yang pasti ada pasangan atau tidak gitu ya. Jangan sampai kamu masuk ke lingkaran hitam itu. Jadilah diri kamu sendiri, tetap jadi diri sendiri, jangan memakai topeng, jangan pura-pura bahagia padahal nggak bahagia, pura-pura tertawa padahal hati menangis, ya kan, bohong. Itu namanya membohongi diri sendiri. Yang taunya dia ya kamu baik-baik aja ya. Jadi sebuah hubungan itu ya boleh jujur lah, nggak usah nih ditutup-tutupin, nanti dia ini bodoh amat gitu. Kalau dia mau marah sama Allah kamu cengeng, ya memang inilah diri aku. Jadi tampakkan diri kamu sendiri, jangan ditutup-tutupi untuk menjaga sebuah. Soalnya nanti kalau sudah sampai ke jenjang pernikahan, hubungan itu semuanya terlihat, semuanya akan terlihat. Semakin ke sana itu akan terlihat kamu nggak pernah mandi, atau kamu yang suka ngiler kalau pupuk atau apapun. Jadi dari awal itu lebih baik kejujuran ya, karena sebuah hubungan apapun itu di fondasinya itu ada kejujuran, setia, percaya, dan saling melengkapi ya. Jangan mempermainkan hubungan ya, jangan pakai topeng ya. Kalau kamu mau ya bilang mau, kalau enggak ya bilang enggak. Enggak usah nama kata-kata kasihan, londes, enggak usah. Nanti kamu malah terjebak terhadap lingkaran kamu sendiri. Ada 21 ini momen apa yang terjadi antara kamu dan dia, atau momen apa ini, tanggal lahir siapa, atau ini bisa dimaknai sebuah pembuktian. Nanti akan terjadi sebuah pembuktian ya. 7 hari ke depan ada yang akan hubungi kamu. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali ya. Oke, sahabat Kondes, semoga ini cukup bermanfaat, semoga bisa diambil manfaatnya ya. Karena apa, karena apapun juga itu kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan. Jadi kalau ada kondisi membacakan ada simpang atau ada kesalahan, mohon dimaklumi karena aku manusia biasa ya. Kalau ada kebenaran itu mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai sini dulu yang bisa, ini bisa vice versa ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.